Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan sejarah Bangladesh yang beranggotakan 1. Royhan Anas Fauzi, 2. Arisa Faisal, 3. Tri Ayu Widiani. Sejarah Bangladesh. Peradaban di Benggala Raya dapat dilihat sekitar 4.000 tahun yang lalu ketika wilayah tersebut ditempati oleh orang Dravida, Tibeto-Burma, dan Austroasiatik. Asal kata Bangla atau Benggala tidak diketahui, tetapi kata tersebut diduga berasal dari kata Bang, suku berbahasa Dravida yang tinggal di wilayah tersebut sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kerajaan Gangaridai dibentuk sekitar abad ke-7 sebelum Masehi yang selanjutnya disatukan dengan Bihar di bawah Kekaisaran Magadha, Nanda, Maurya, dan Sunga. Benggala kemudian menjadi sebagian dari Kekaisaran Gupta dan Harsa dari abad ke-3 hingga abad ke-6. Setelah kejatuhannya, Shansaka mendirikan sebuah kerajaan dan ia dianggap sebagai raja independen pertama dalam sejarah Bangladesh. Tempat peninggalan sejarah Bangladesh. Seperti foto di PPT tersebut, Somapura Mahavihara di Paharpur, Bangladesh, merupakan vihara Buddha terbesar di Asia Selatan. Vihara ini didirikan oleh Dharmapala dari Benggala. Reruntuhan Barasardabari, bangunan di Sonargaon, bekas ibu kota Isakan. Masuknya Islam ke Bangladesh. Setelah mengalami periode anarkisme, dinasti Pala yang beragama Buddha menguasai wilayah ini selama 400 tahun sebelum selanjutnya digantikan oleh dinasti Sena yang beragama Hindu. Islam masuk ke Benggala pada abad ke-12 melalui pedagang Arab, misionaris Sufi, dan penaklukan Muslim membantu penyebaran agama Islam di wilayah ini. Bakhtiar Khilji, seorang jenderal bangsa Turki, mengalahkan Laksmana Sen dari dinasti Sena dan menaklukkan sebagian besar wilayah Benggala pada tahun 1204. Wilayah ini dikuasai oleh dinasti-dinasti sultan dan tuan-tuan tanah Buian selama beberapa ratus tahun kemudian. Pada abad ke-16, Kemaharajaan Mughal menguasai Benggala dan Dhaka menjadi pusat provinsial penting dalam pemerintahan Mughal. Bangladesh pada masa kolonial. Bengal atau Bangladesh pada tahun 1905 dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu Bengal Barat dan Timur. Pada tahun 1912, Inggris kembali menyatukan wilayah Bengal akibat desakan orang-orang Hindu. Pada tanggal 14 Juli 1947, pemerintah Inggris mengeluarkan Undang-Undang Kemerdekaan India yang memisahkan India dan Pakistan. Pakistan merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947 dan India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947. Bergabung dengan Pakistan dan perjuangan memperoleh kemerdekaan. Setelah Pakistan merdeka, wilayah Bengal atau Bangladesh Timur disebut sebagai Pakistan Timur. Permasalahan muncul ketika banyak warga Pakistan Timur yang tidak mengerti bahasa Urdu, ditambah lagi dengan keputusan politik yang dibuat pemerintah untuk mengangkat bahasa Urdu sebagai bahasa resmi negara tersebut. Pada tahun 1952, demonstrasi mahasiswa di Pakistan Timur berakhir dengan kekerasan saat polisi membunuh 2 pengunjuk rasa. Pada tahun 1954, Pakistan Timur berhasil menekan pemerintah Karachi untuk mengakui bahasa Bengali dan bahasa Urdu sebagai bahasa resmi negara tersebut. Dalam pemilihan 1954, Pakistan Timur menolak Liga Muslim dan memilih mendukung partai lokal seperti Partai Sosialis, Petani dan Pekerja, serta Liga Awami atau Liga Rakyat. Pada tahun 1966, pemimpin Liga Awami, Sheikh Mujibur Rahman, yang biasanya dipanggil Mujib, mengeluarkan 6 poin program politik dan ekonomi untuk Pakistan Timur. Gagasan utama dalam agendanya adalah untuk meningkatkan otonomi Pakistan Timur,
Sementara itu, Presiden Muhammad Ayub Khan dan Pakistan meresponnya dengan mendorong negara tersebut ke arah yang berlawanan menuju integrasi Pakistan Timur dan Barat. Mujib ditangkap oleh pemerintah pada tahun 1968. Pada tahun 1969, Ayub mengundurkan diri karena demonstrasi, kekerasan, dan aksi mogok yang terjadi. Lalu, Jenderal Agha Muhammad Yahya Khan mengambil alih kendali pemerintahan Pakistan. Keretakan politik terlihat jelas pada pemilihan bulan Desember tahun 1970 dan Pakistan Barat mulai memindahkan lebih banyak tentara ke timur. Jenderal Yahya telah memutuskan untuk menundukkan Pakistan Timur dengan menggunakan militer. Tindakan keras yang merusak menggunakan militer dimulai pada tanggal 25 Maret 1971. Keesokan harinya, pada tanggal 26 Maret 1971, Bangladesh mengumumkan kemerdekaannya dari sebuah radio stasiun yang disita di Chittagong. Tentara India kemudian mulai menyerang Pakistan Timur pada tanggal 4 Desember 1971 dan mengambil alih kota Dhaka. Hanya dalam 12 hari, Angkatan Darat India dengan bantuan pejuang kemerdekaan Bangladesh berhasil memukul mundur pasukan Pakistan di Bangladesh. Konstitusi Bangladesh diadopsi pada tanggal 4 November 1972. Konstitusi ini mencontoh konstitusi India dan menciptakan sebuah bentuk pemerintahan parlemen. Gejolak Bangladesh pasca kemerdekaan. Pada tahun 1974, terjadi kelaparan besar. Pemerintah memperkirakan 26.000 orang meninggal, sementara beberapa sumber internasional mengatakan jumlahnya mendekati 1 juta. Dalam sebuah kudeta yang dipimpin oleh perwira militer muda, Mujib dan banyak keluarganya dibunuh pada tanggal 15 Agustus 1975. Kudeta ini mengantar periode pemerintahan militer yang berlangsung selama 15 tahun sampai tahun 1990. Mayor Jenderal Ziaur Rahman menjabat sebagai pemimpin Bangladesh dari tahun 1975 sampai 1981. Kepemimpinannya berfokus pada pemulihan hukum dan ketertiban ke negara yang kacau. Dia juga mencoba membentuk partai politik dan mengadakan pemilihan umum. Kendati demikian, ada banyak usaha pembunuhan terhadapnya. Upaya terakhir berhasil pada bulan Mei 1981. Rahman terbunuh di Chittagong dalam kudeta yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Mansur Ahmed. Husain Muhammad Es'had merebut kekuasaan pada tahun 1982. Ia memegang kendali penuh dan mengumumkan darurat militer. Pemerintahannya berakhir ketika tentara menarik dukungan darinya dan mendukung demokrasi. Dengan rakyat dan militer yang menentangnya, Es'had mengundurkan diri pada bulan Desember 1990. Pada awal 1991, pemilihan bebas diadakan dan Khaleda Zia dipimpin oleh parlemen untuk menjadi Perdana Menteri. Zia adalah istri Ziaur Rahman dan tetap sangat populer di negara ini. Dia bertugas sampai 1996 dan melembagakan sejumlah reformasi dalam bidang pendidikan dan membuat negara ini lebih demokratis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.